Bab 48 Nektar Kehidupan. Sekarang, Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa dia berhasil menggali pohon suci kecil waktu itu. Mungkin si binatang kecil itu dengan ceroboh meninggalkannya di sana terakhir kali. Dan ketiga kerangka itu sudah mengetahui tentang pohon suci dan si binatang kecil bahkan lebih awal, mungkin mereka juga dengan ceroboh meninggalkannya di rawa kematian sebelumnya. Xiao Chen benar-benar ingin memukulnya dengan keras. Hewan kecil itu berbaring malas di antara bunga dan tanaman, tampak menikmati makanannya yang lezat, dan bahkan mulai mengecap bibirnya. Xiao Chen hendak membakar biji-bijian ketika, seolah-olah sudah cukup beristirahat, binatang kecil itu tiba-tiba duduk sambil berguling dan menarik pakaian Xiao Chen, memberi isyarat agar dia mengikutinya. Mengingat pohon keramat kecil itu masih berada di lembah dan tidak ingin pohon itu hancur terbakar, Xiao Chen mengikutinya, juga ingin melihat apa yang telah dimakannya. Ketiga kerangka itu mengikuti di belakang seperti pencuri, mengangkat kaki mereka tinggi-tinggi dan mendarat dengan ringan. Namun, cara ketiga kerangka itu berjalan agak lucu. Memanjat pepohonan dan menuruni dinding lembah, begitu berada di dalam lembah, makhluk kecil itu memimpin mereka ke kiri dan ke kanan, dengan hati-hati menghindari area tempat cahaya api pernah berkedip, dan kemudian nyaris menghindari dua manusia pohon, membawa mereka menuju bagian terdalam lembah. Jauh di dalam lembah, hutan itu lebat dan terpencil. Setiap pohon purba membutuhkan lebih dari selusin orang untuk mengelilinginya, dan mereka seperti payung raksasa yang menjangkau langit. Beberapa pohon purba begitu rimbun sehingga kanopi satu pohon saja menutupi hampir 1 kilometer persegi, yang dapat digambarkan sebagai puncak kemegahan. Setelah menempuh perjalanan beberapa mil, kami sampai di bagian terdalam lembah tersebut. Beberapa titik cahaya berkelap-kelip di depan, tampak agak menyeramkan di lembah yang sunyi. Ketika sumber cahaya itu terlihat jelas, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu berhenti di tempat mereka karena terkejut. Sesosok raksasa, berwarna biru langit, berkilauan dengan cahaya hijau, berdiri di sana, tampak kesakitan luar biasa, tubuhnya membungkuk. Ia jauh lebih tinggi daripada tiga manusia pohon yang telah kita lihat sebelumnya, tingginya lebih dari 20 meter. Ini adalah manusia pohon tua, wajahnya dipenuhi kerutan, dan janggut hijau panjang yang mencapai hingga dadanya. Yang benar-benar mengejutkan Xiao Chen dan teman-temannya bukanlah ketinggian pohon tua itu yang luar biasa, melainkan kenyataan bahwa sebuah retakan besar telah terbuka di dada dan perutnya, memperlihatkan seorang pria telanjang setinggi 2 meter yang berjuang untuk melarikan diri. Pria itu adalah makhluk fisik, tidak berbeda dari manusia biasa. Namun, meskipun dia tampak seperti pria muda, penampilannya masih memiliki bayangan manusia pohon tua, dan setelah diperiksa lebih dekat, tubuhnya samar-samar berkilauan dengan cahaya hijau. Xiao Chen benar-benar terkejut, pria itu sepertinya sedang berjuang untuk keluar dari tubuh seorang kenalan lamanya. Saat pria itu berjuang keluar sedikit demi sedikit, manusia pohon tua setinggi 20 meter itu perlahan layu, kekuatan hidupnya cepat memudar, sementara bintik-bintik cahaya terus berkumpul menuju pria telanjang itu. Sebuah evolusi yang tidak lazim. Xiao Chen sangat terkejut. Pohon purba dapat berevolusi menjadi manusia pohon, dan manusia pohon dapat sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia. Dia merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari pria telanjang itu, yang tampaknya tak kalah dahsyatnya dengan kekuatan naga ganas. Transformasi pria itu tampak sangat menyakitkan, dan tidak jelas berapa lama proses itu berlangsung sebelum dia hanya berhasil mengubah setengah tubuhnya. Makhluk kecil berwarna putih salju itu mengedipkan mata besarnya, menarik kaki celana Xiao Chen, memberi isyarat agar dia terus maju, tetapi tetap menjaga jarak aman dari pria yang sedang mengalami transformasi. Setelah melewati sosok pria tua di balik pohon sejauh sekitar 100 meter, di depan terbentang area harum yang dipenuhi bunga dan tanaman. Semua bunga dan tanaman itu penuh dengan energi spiritual, dan area tengahnya bahkan lebih mempesona dan bercahaya di malam hari. Di tengah-tengah bunga dan tanaman, terdapat genangan kecil, kira-kira setengah kaki persegi, dari mana cahaya yang menyilaukan memancar, dan kekuatan kehidupan yang tak berujung mengalir. Pohon berharga milik makhluk kecil itu berakar di genangan tersebut, seluruh batangnya berkilauan dengan cahaya dan kabut warna-warni, sementara cairan di genangan itu hampir sepenuhnya mengering. Xiao Chen agak tercengang, meskipun dia belum pernah mendengar tentang manusia pohon ketika berada di dunia manusia, dia pernah mendengar tentang cairan sebening kristal di genangan air itu. Sepertinya itu, nektar kehidupan. Ini adalah kristalisasi alam. Konon, di hutan purba yang luas,
dianggap baik jika beberapa tetes dapat dihasilkan selama bertahun-tahun. Konon, ia memiliki khasiat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan daging dan tulang, tetapi orang biasa sama sekali tidak dapat menemukannya. Ini adalah nektar pemberi kehidupan sejati. Dan di sini, sebuah genangan kecil, berukuran sekitar setengah kaki persegi, telah terbentuk. Namun, betapapun terkejutnya Xiao Chen, semuanya sudah terlambat. Sebagian besar nektar pemberi kehidupan telah masuk ke perut bulat makhluk kecil itu, sementara sisanya telah diserap dan dikeringkan oleh pohon suci. Sungguh disayangkan sekaligus mengagumkan, makhluk kecil ini benar-benar luar biasa, karena berhasil menemukan nektar tersebut. Pohon kecil itu, yang hampir sebesar telapak tangan, telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Daunnya yang dulunya sebening kristal putih seperti giok kini telah sepenuhnya matang, ukurannya sama dengan daun giok hitam, dan telah menumbuhkan daun baru berwarna hijau zamrud, cahayanya berkilauan dan memancar. Menumbuhkan satu daun baru, ini mengejutkan. Mungkinkah separuh bagian atas daun baru itu mengandung nektar pemberi kehidupan? Setiap orang memiliki keinginan egois. Xiao Chen bukanlah orang suci, dan dia memutuskan untuk mencari cara agar makhluk kecil dan pohon harta karun itu tetap berada di sisinya. Makhluk kecil ini sungguh luar biasa. Makhluk kecil seputih salju itu mencabut pohon berharga itu dan dengan santai meletakkannya di atas kepalanya yang berbulu. Memercikkan, saat tunas pohon itu tercabut, terdengar suara dari kolam yang kering, dan 3 kristal sebening kristal muncul. Hewan kecil itu dengan curiga mengambilnya, mengunyah salah satunya seperti permen, lalu menelannya, dan melemparkan satu lagi ke Xiao Chen. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xiao Chen tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia juga tidak menyangka ada kristal kehidupan di genangan air itu. Makhluk kecil itu benar-benar membuang-buang sumber dayanya. Ia baru saja selesai meminum nektar kehidupan sampai kenyang dan sekarang ia menelan kristal itu utuh. Sungguh sia-sia, sangat sia-sia, karena merasa rasanya tidak enak, makhluk kecil itu melemparkan sisanya kepada Raja Qin Guang. Tindakan santai ini membuat Xiao Chen hampir gila. Apakah makhluk kecil ini tumbuh di mata air suci? Sungguh tak bisa berkata-kata. Bab 49 Membakar Gandum. Hanya lembah suci yang menghasilkan nektar kehidupan yang dapat memelihara makhluk spiritual seperti manusia pohon. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Xiao Chen teringat pada pohon raksasa yang tidak jauh dari sini yang sedang mengalami metamorfosis. Itu pasti makhluk yang sebanding dengan naga ganas. Mungkin karena letaknya sangat dekat dengan tempat ini, ia ingin melindungi embun kehidupan, tetapi ia sibuk dengan metamorfosisnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan tempat ini. Xiao Chen dan para pengikutnya dengan cepat mundur dari kedalaman lembah, dengan hati-hati menghindari 2 manusia pohon di sepanjang jalan. Hewan kecil itu tampaknya tahu untuk tidak mengganggu orang-orang besar, dan tetap sangat tenang dalam perjalanan kembali. Pada suatu kesempatan, ia bahkan mengandalkan intuisinya untuk menghindari manusia pohon yang telah berubah menjadi pohon kuno yang menjulang tinggi. Dalam kegelapan, tanpa pengamatan yang cermat, sulit untuk membayangkan bahwa itu adalah raksasa biru yang bergerak dan menyamar. Termasuk roh pohon tua yang sedang mengalami transformasi, total ada 5 roh pohon yang ditemukan di lembah roh pohon. Ini jelas merupakan kekuatan tempur yang sangat dahsyat, terutama roh pohon tua, yang mungkin sangat kuat. Xiao Chen tidak menyangka Zhao Liner dan yang lainnya bisa mengendalikan roh pohon tua yang sedang mengalami transformasi. Roh pohon itu telah sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia, dan pikirannya jauh lebih unggul daripada roh pohon lainnya. Ia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, jadi bagaimana mungkin ia bisa dikendalikan oleh orang lain? Setelah merencanakan untuk menjauhkan diri dari pusaran maut dan mencari tempat untuk bersembunyi dan berlatih, Xiao Chen memutuskan untuk bertindak sebelum pergi, sebagai peringatan dan pembalasan kepada penduduk lembah manusia pohon. Dia dan 3 kerangka berubah menjadi 4 pancaran cahaya, menyalakan api di sekitar perimeter luar lembah manusia pohon. Sebagian besar tumbuh-tumbuhan di Pulau Naga berminyak, dan terbakar hebat begitu dinyalakan. Xiao Chen perlu menggunakan obor untuk menyalakan api, sementara ketiga kerangka itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar, cahaya jiwa mereka terus berkedip, dan semburan api hitam seperti hantu meletus dimanapun mereka lewat. Hanya dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit di sekitar lembah manusia pohon, dan api yang mengamuk menyebar tanpa terbendung ke lembah tersebut. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu tak berani berlama-lama,
segera melarikan diri ke kejauhan. Mereka tak bisa lagi kembali ke daerah rawa kematian, dan tak bisa pula kembali ke arah sana. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu terbang menuju wilayah barat Pulau Naga, tanah yang sama sekali asing yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Di belakang mereka, kobaran api membumbung tinggi ke langit, sangat terang di tengah malam, mengubah separuh langit menjadi merah tua. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu berlari lebih dari 10 mil sebelum berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengikuti mereka, dan tidak ada suara kecuali raungan binatang buas. Makhluk kecil berwarna putih salju itu mengikuti, setelah lama merasa gembira ketika api dinyalakan, dan akhirnya berhasil melarikan diri bersama api tersebut. Berdiri di puncak gunung, memandang lembah merah menyala, Xiao Chen samar-samar dapat mendengar keributan dan kekacauan yang berasal dari dalam. Ia dapat membayangkan perasaan Zhao Liner saat ini. Bahkan tanpa cedera fisik, ini tetap merupakan pukulan telak bagi semua orang di lembah itu. Mereka baru saja membentuk aliansi, dan pada hari pertama mereka, lembah manusia pohon dibakar habis. Ini adalah penghinaan dari musuh, sebuah aib bagi mereka. Xiao Chen berhenti mengamati dan, bersama dengan ketiga kerangka itu, dengan cepat melintasi hutan, menuju ke barat dan menghindari binatang buas. Mereka menempuh puluhan mil di malam hari sebelum berhenti. Harus diakui bahwa Pulau Naga ini tampak sangat luas, puluhan mil ini masih berada di pinggiran luar Pulau Naga, menjadikannya pulau besar dengan ukuran yang cukup besar. Biarkan orang lain menjadi gila, biarkan orang lain membunuh. Xiao Chen tidak ingin terlibat dalam pusaran perebutan Raja Naga pendamping. Untuk periode waktu berikutnya, dia akan berkultivasi dalam pengasingan, diam-diam menunggu seseorang menemukan Raja Naga pendamping, lalu menaiki kapal besar orang itu untuk meninggalkan Pulau Naga dan memasuki benua panjang umur yang luas. Mungkin itu hanya kebetulan, atau mungkin memang ada kekuatan jahat di Pulau Naga, tetapi api berkobar di lembah manusia pohon selama 1 jam. Setelah menghancurkan separuh lembah, langit berbintang yang cerah tiba-tiba berubah menjadi badai dengan awan gelap yang bergulir dan hujan deras yang memadamkan api yang berkobar. Tidak ada seorang pun di lembah itu yang terluka, tetapi semua orang tampak sangat pucat, jelas menunjukkan tanda-tanda pembakaran. Zhao Liner berdiri di atas bahu manusia pohon, pancaran cahaya terang menyelimuti tubuhnya, menghalangi hujan. Uap air membentuk lapisan asap kabur di sekitarnya, membuatnya tampak halus dan seperti dari dunia lain. Namun, saat ini, suasana hati putri mahkota tidak setenang tubuh surgawinya, ia dipenuhi amarah yang hebat. Ia sempat mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang lain di pulau itu mungkin menyerang aliansi mereka, tetapi ia segera menepis kemungkinan itu. Ia menemukan bekas cakaran tulang yang khas dari ketiga kerangka tersebut, yang memastikan bahwa itu pasti perbuatan Xiao Chen. Itu benar-benar konfrontasi langsung. Dia baru saja mengumpulkan kekuatan yang mengerikan ketika Xiao Chen benar-benar mempermalukan mereka, yang pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara para kultivator lain di Pulau Naga. Geraman rendah terdengar dari kerumunan, amarah Keo meningkat saat Xiao Chen dengan kejam membakar jalan keluar dari lembah Trin. Rekannya, Arot, tetap tenang, sesekali melirik ketiga Trin itu. Ada 5 Trin di lembah, 2 berada jauh di dalam, tidak terpengaruh oleh api. Dari 3 yang tersisa, 1 memiliki lengan kiri yang terbakar, sementara 2 lainnya tidak terluka. Ini adalah kekuatan tempur yang tangguh, dan Arot sangat tergoda. Yang lain juga sangat marah. Sekitar selusin ahli telah dihancurkan oleh seseorang. Sebagian besar kultivator di pinggiran Pulau Naga merasa khawatir. Beberapa berdiri atau memandang dari pegunungan, sementara yang lain terbang ke puncak pohon tinggi untuk mengamati dari jauh. Beberapa penyihir dan praktisi roh bahkan terbang untuk menyaksikan dari dekat. Berdiri di atas tebing yang tidak jauh dari situ, Yan Qingcheng menatap bintang-bintang yang berkeltwin-kling di kejauhan, sementara area di sekitar lembah manusia pohon diselimuti awan gelap. Dia merenung, inilah kekuatan Pulau Naga. Malam itu terasa mencekam. Keesokan harinya, insiden kebakaran di Trimen Valley memang menjadi topik pembicaraan hangat. Xiao Chen sekali lagi menjadi pusat perhatian, tetapi tidak ada yang dapat menemukan keberadaannya. Tampaknya dia telah menghilang dari Pulau Naga, dan banyak orang berspekulasi bahwa dia telah melarikan diri ke kedalaman Pulau Naga. Namun, kekacauan ini tidak berlangsung lama, dengan cepat overshadowed oleh apa yang terjadi selanjutnya. Kurang dari 3 hari setelah insiden lembah pohon, sebuah peristiwa besar terjadi di Pulau Naga, seseorang menemukan Raja Naga pendamping.
Mengaum, raungan naga itu bergema di seluruh langit dan bumi, menakutkan semua binatang buas. Dan yang mengeluarkan raungan itu hanyalah seekor naga kecil dengan panjang sedikit lebih dari 1 meter. Gelombang suara dahsyat yang dipancarkannya bagaikan badai guntur dan kilat, menyebabkan gunung dan hutan berguncang hebat. Dari segi kekuatan suara saja, itu hampir setara dengan Tyrannosaurus Rex dan naga jahat berlengan 8. Bab 50 Cahaya Ilahi Menyegel Pulau. Ini adalah seekor naga muda dengan cahaya ungu yang memancar. Meskipun panjangnya hanya sedikit lebih dari 1 meter, aura naganya yang kuat membuat bahkan binatang buas terbesar di pegunungan dan hutan pun tidak berani memprovokasinya. Inilah aura dominasi bawaan dari seorang raja binatang buas. Penampilannya sangat mirip dengan kilin legendaris, dengan tubuh yang menyerupai rusa dan kuda, kuku serigala, dan sisik naga. Namun, ia juga memiliki perbedaan yang mencolok dari kilin legendaris. Ekornya adalah ekor ilahi seperti buaya, berkilauan dengan cahaya ungu dan ditutupi sisik yang berkilau. Selain itu, ia memiliki 2 tanduk di kepalanya, tanduk ungu keemasan yang sangat mirip dengan tanduk rusa, dan kepalanya sangat mirip dengan naga leluhur legendaris. Selain itu, dari segi aura, ia sangat berbeda dari kilin. Kilin adalah binatang pembawa keberuntungan legendaris, sedangkan Raja Naga pendamping berwarna ungu ini penuh dengan aura Raja Barbar. Meskipun masih sangat muda, ia memberikan kesan penindasan yang kuat kepada orang-orang. Raja Naga pendamping ini ditemukan oleh Yan Qingcheng dan Len di dekat air terjun. Mereka telah menjaga daerah itu sejak lama dan memperhatikan bahwa seekor naga muda tampaknya sering muncul di sana, tetapi mereka baru menemukan jejaknya hari ini. Namun, Raja Naga Ungu muda itu terlalu kuat. Raungan naga yang mengguncang bumi dan gelombang suara yang menggema memiliki daya hancur yang tak tertandingi, menghancurkan pepohonan di sekitarnya dan memaksa Yan Qingcheng dan Lande untuk mundur. Dari segi gelombang suara saja, ini sudah cukup untuk menyaingi kekuatan suara yang menakjubkan dari alam penglihatan. Naga leluhur dan pendampingnya, Raja Naga, menunjukkan tanda-tanda evolusi tak lama setelah lahir, dan kemudian mereka secara sukarela meninggalkan induk naga yang telah membesarkan mereka untuk memulai jalur evolusi unik mereka sendiri. Meskipun tidak ada naga dewasa ganas yang melindungi mereka, Yan Qingcheng dan Ren mendapati bahwa mereka tampaknya masih tidak mampu menaklukkan naga muda ini. Kekuatan Raja Naga yang menyertainya melebihi ekspektasi mereka. Konon, naga-naga disegel di pulau terpencil ini dan kehilangan semua kekuatan gaib mereka. Namun, hal ini sama sekali tidak berlaku untuk Raja Naga Muda. Ia mampu melepaskan cahaya ilahi ungu yang menyilaukan, mengubah bebatuan di depan Yan Qingcheng dan Len menjadi debu. Raja Naga Muda itu melarikan diri dengan kewaspadaan luar biasa, tubuhnya diselimuti api ilahi berwarna ungu, menghilang ke dalam hutan seperti kilat. Kecepatannya begitu tinggi sehingga bahkan Len, yang terbang di udara, tidak dapat mengejarnya. Raungan dahsyat Raja Naga pendamping mengejutkan semua orang di Pulau Naga, dan banyak kultivator bergegas menuju tempat kejadian. Namun, ketika mereka tiba, mereka hanya menemukan beberapa sisa-sisa, Raja Naga Muda itu telah lenyap. Ini adalah naga pendamping pertama yang ditemukan di Pulau Naga, dan orang-orang menyebutnya Raja Naga Ungu. Pada hari-hari berikutnya, sebagian besar kultivator berkumpul di daerah ini, mencari keberadaan Raja Naga Ungu. Yan Qingcheng agak kesal, tidak pernah menyangka bahwa seekor naga muda akan begitu kuat, menyebabkan mereka menyaksikan pelariannya dengan menyesal. Tidak diragukan lagi, kemunculan Raja Naga Ungu memberikan dampak yang luar biasa, menggugah hati semua kultivator, yang sangat ingin menaklukkannya. Jika mereka bisa membesarkannya hingga dewasa, ia akan menjadi makhluk menakutkan yang bahkan akan membuat para dewa gemetar. Bahkan aliansi lembah manusia pohon berhenti mencari keberadaan Xiao Chen dan mencurahkan diri untuk menemukan petunjuk tentang Raja Naga Ungu. Hal ini secara tidak sengaja menyelesaikan krisis Xiao Chen, dan Putri Surgawi Kerajaan Zhao Liner tidak dapat menghentikan mereka. Namun, lebih dari setengah bulan berlalu, dan kelompok itu masih belum menemukan apapun. Raja Naga Ungu muda itu tampaknya telah lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Kelompok itu takjub dengan kecerdasan Raja Naga Ungu yang tinggi, ia tampaknya telah merasakan bahaya yang mendekat dan berhasil menghindari pencarian mereka. Para kultivator berspekulasi tentang kemungkinan keberadaannya. Beberapa mengira ia bersembunyi di gua yang gelap, sementara yang lain percaya ia telah memasuki kedalaman Pulau Naga. Dengan demikian, beberapa melanjutkan pencarian di pinggiran Pulau Naga, sementara yang lain
yang lebih berani, mulai menjelajah lebih dalam ke pulau itu. Pencarian Raja Naga Ungu juga merupakan proses yang kacau dan berdarah, di mana banyak orang kehilangan nyawa. Lebih dari 20 hari telah berlalu sejak Raja Naga Ungu muncul, dan peristiwa besar lainnya telah terjadi di Pulau Naga. Kali ini, peristiwa tersebut dapat digambarkan sebagai mengerikan, dan nasib setiap orang terkait erat dengannya. Saat ini, Pulau Naga yang luas dipenuhi oleh para kultivator, semuanya adalah ahli yang sangat kuat, dan tidak ada lagi kapal besar yang datang. Namun, tepat pada hari itu, cahaya ilahi yang menakutkan tiba-tiba memancar dari Pulau Naga, begitu terang sehingga orang-orang tidak dapat membuka mata mereka dalam sekejap. Seluruh Pulau Naga, di tengah lautan luas, bagaikan mutiara ilahi yang mempesona, bersinar tak tertandingi, dengan cahayanya menjulang lurus ke langit. Di Pulau Naga, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan naga-naga melolong, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Seluruh Pulau Naga yang luas itu berguncang hebat, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Banyak kultivator diliputi teror, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setiap orang gemetar dari lubuk jiwanya, perasaan takut yang luar biasa menyelimuti mereka. Cahaya ilahi yang menyilaukan itu berlangsung selama sekitar 1 jam sebelum perlahan meredup. Para kultivator di pinggiran pulau itu tercengang mendapati bahwa laut di sekitar Pulau Naga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Cahaya ilahi yang cemerlang muncul di lautan yang tak terbatas, dan laut yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan gelombang yang menjulang tinggi, seolah-olah akan menyapu awan di langit. Di kejauhan, banyak kultivator samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan bergejolak di dalam gelombang tersebut. Kemudian mereka menyaksikan pemandangan mengerikan, yang menguatkan kecurigaan mereka. Sebuah kapal besar, yang tiba terlambat, hancur dalam sekejap di tengah ombak yang berkilauan dan menakjubkan, meleleh seperti kepingan salju, benar-benar runtuh dan menghilang ke dalam arus deras. Laut terlarang yang mengelilingi Pulau Naga telah kembali menjadi zona mati dan sekarang tidak dapat dilalui. Area laut telah ditutup lebih awal dari jadwal. Ini adalah perubahan besar yang melampaui ekspektasi semua orang. Menurut catatan sejarah kultivasi, di masa lalu, setelah laut terlarang dibuka, akan berlangsung setidaknya setengah tahun sebelum disegel kembali. Namun kali ini, waktunya sangat singkat, kurang dari 2 bulan. Para kultivator di tepi pulau hampir putus asa menyaksikan pemandangan ini. Itu berarti mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Pulau Naga lagi, kecuali siklus baru dimulai ratusan tahun kemudian. Tetapi siapa yang bisa hidup selama itu? Pulau Naga yang misterius dan menakutkan ini menekan kekuatan para dewa, tidak ada yang bisa mencapai keabadian di pulau terpencil ini, dan tidak ada yang bisa menunggu hari di mana mereka bisa melarikan diri. Mereka yang datang ke Pulau Naga sebagian besar adalah tuan muda, perwakilan dari berbagai kekuatan di benua itu, semuanya adalah pahlawan yang dipilih dengan cermat. Untuk menjaga keseimbangan, hanya sedikit tuan dari generasi sebelumnya dengan kultivasi ilahi yang memasuki Pulau Naga. Ini adalah kesepakatan diam-diam di antara berbagai kekuatan, membentuk keseimbangan yang rumit. Tentu saja, tidak memasuki Pulau Naga bukan berarti generasi kultivator sebelumnya tidak akan bertindak. Pulau Naga terletak jauh di tengah samudra luas, puluhan ribu mil jauhnya dari daratan utama. Bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan Raja Naga pendamping, menyeberangi samudra luas ini akan sangat berbahaya, karena ada kemungkinan besar dirampok di sepanjang jalan. Para ahli dari generasi sebelumnya dari berbagai bidang sedang menunggu untuk bertemu mereka di sepanjang jalan. Di lautan luas, di semua jalur yang diperlukan, bahkan ada para dewa setengah manusia yang menjaga wilayah tersebut. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan para dewa. Para tuan muda di pulau itu dipenuhi keputusasaan, mereka akan selamanya terperangkap di Pulau Naga. Pada saat itu, mereka menyaksikan pemandangan mengerikan lainnya, di tengah ombak yang luas dan mengerikan, seorang malaikat jatuh bersayap berjuang dan meronta-ronta kesakitan di atas laut. Namun dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping, luluh lantak oleh cahaya ilahi yang meluap. Bab 51 Perombakan Besar-besaran. Laut terlarang itu menakutkan, dan wilayah udaranya juga telah ditutup. Malaikat jatuh umumnya memiliki kultivasi dewa setengah dewa dan dianggap sebagai ras ilahi kuno oleh beberapa ras yang lebih lemah. Namun, bahkan makhluk seperti itu, tidak dapat menahan kekuatan penyegelan laut terlarang. Tidak jauh dari situ, seorang ahli bela diri manusia yang mampu terbang juga dengan cepat dihancurkan oleh cahaya ilahi. Dia adalah seorang ahli tingkat setengah dewa yang menjaga perimeter luar pulau,
menunggu kembalinya para prajurit mudanya, sosok yang memiliki kekuatan luar biasa di benua panjang umur. Para kultivator di alam keabadian dan nirwana umumnya tidak ikut campur dalam dunia fana. Para ahli tingkat setengah dewa di alam melayang di langit sudah dianggap berada di puncak piramida di dunia sekuler. Mereka dapat bersaing dengan dewa-dewa kuno legendaris dan malaikat jatuh, dan dapat melawan naga suci cahaya, tetapi mereka masih tidak mampu menahan kekuatan penyegelan laut terlarang. Cahaya ilahi di atas pulau naga memudar, kembali ke penampakan semula. Laut di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang, dan cahaya ilahi juga surut. Namun, terlihat jelas bahwa sebuah kekuatan misterius tampaknya telah muncul di air laut, memisahkan pulau naga dari benua abadi. Selama sebulan terakhir, Xiao Chen telah berlatih kultivasi. Kekuatan adalah satu-satunya ukuran keberhasilan yang sejati. Ia baru tersadar oleh peristiwa bencana yang terjadi di Pulau Naga hari ini. Ia segera mengetahui apa yang telah terjadi, sebuah pencerahan yang mengejutkannya. Namun, penyesalan dan keputusasaan tidak ada gunanya, ia hanya bisa mempertimbangkan situasi saat ini. Kepanikan kemungkinan akan terjadi di Pulau Naga, dan dengan intrik dari beberapa individu, beberapa hari ke depan akan sangat berbahaya. Xiao Chen mengurung diri di tebing berbatu, bertekad untuk bertahan hidup melewati masa-masa sulit awal ini. Tugas utamanya sekarang hanyalah untuk tetap hidup. Faktanya, selama 3 hari berikutnya, semuanya terjadi persis seperti yang diprediksi Xiao Chen. Badai dahsyat melanda pulau itu, menyebabkan perubahan besar yang brutal. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang mendorong hal ini, pasti ada banyak orang yang mengipasi api, menanamkan kepanikan pada orang-orang yang putus asa, dan menyebabkan banyak individu muda dan berpengaruh binasa dalam kekacauan dan pembantaian. Kemanapun Anda pergi, ada tokoh-tokoh ambisius seperti Panglima Perang. Ini adalah perombakan besar pertama di Pulau Naga. Belum jelas siapa dalangnya, petunjuk baru akan muncul ketika pulau itu tenang. Selama 3 hari, banyak kultivator hampir putus asa, menyerang dengan membabi buta. Banyak kultivator wanita menjadi yang pertama menderita, kecantikan mereka membawa masalah bagi mereka. Dalam keputusasaan mereka, sifat buas kerumunan itu meletus, batasan apa yang dulu tidak berani mereka lakukan sekarang. Selama periode ini, kejahatan merajalela, dan yang kuat bertahan hidup sementara yang lemah binasa, ini menjadi kebenaran yang tak berubah di Pulau Naga. Hanya dalam 3 hari, hampir setengah dari kultivator di Pulau Naga tewas, ratusan orang binasa. Banyak binatang buas memangsa mereka. Ini adalah bencana yang mengerikan, perombakan buatan manusia. Selama 3 hari yang sangat gelap dan kacau itu, sekelompok tokoh yang benar-benar menakutkan telah binasa, musuh yang ditakuti oleh para manipulator di balik layar. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Setelah perombakan yang brutal, pulau itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang dalam keadaan siaga tinggi, dan semua orang mulai memikirkan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Awalnya, mereka yang memasuki Pulau Naga adalah perwakilan dari berbagai kekuatan, dan mereka semua adalah musuh. Namun, membentuk aliansi kini menjadi tren. Untuk bertahan hidup, mereka harus bersatu dan memperkuat kekuatan mereka. Lembah Roh Pohon adalah contoh utamanya. Selama pembersihan 3 hari itu, bukan berarti tidak ada yang diam-diam berusaha menghancurkannya. Banyak yang, didorong oleh nafsu akan kecantikan Zhaoliner yang tak tertandingi, sesekali melancarkan serangan karena putus asa. Namun, lembah Roh Pohon dipenuhi dengan mayat, dan para penyerang menderita banyak korban, gagal merebutnya. Hal ini menyoroti pentingnya membentuk aliansi, hanya dengan bersatu seseorang dapat mencapai kelangsungan hidup yang sejati. Namun, hanya mereka yang berada di lembah manusia pohon yang tahu bahwa kelangsungan hidup lembah itu selama badai ini sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Meskipun beberapa manusia pohon yang kuat ikut serta dalam pertahanan, mereka sama sekali tidak berdaya melawan serangan tanpa henti dari para kultivator yang gila. Seandainya bukan karena seorang pemuda menakutkan yang muncul dari kedalaman lembah manusia pohon pada saat yang krusial, mereka sama sekali tidak akan mampu menghentikannya. Pemuda itu tingginya lebih dari 2 meter dengan rambut panjang berwarna hijau gelap. Kekuatannya sebanding dengan naga ganas, dan dia membunuh sebagian besar kultivator yang menyerbu lembah manusia pohon. Setelah pertempuran di lembah Trin berakhir, Arot dan Keo pergi, karena Arot sudah tahu bahwa mustahil untuk menaklukkan para Trin di sana, dan dia serta Keo mulai bersiap untuk membentuk aliansi. Tidak lama setelah pembersihan besar berakhir,
lebih dari selusin aliansi muncul, termasuk aliansi alam, yang dibentuk oleh Arot dan Kayo, aliansi Dharma, yang dibentuk oleh Biksu Yi-Zen dan kakak seniornya Yi-Chi, aliansi abadi, yang dibentuk oleh Yan Qingcheng dan Len, aliansi cahaya, yang dibentuk oleh penyihir cahaya Skroeder, dan aliansi hujan biru, yang dibentuk oleh ahli spiritual wanita Lan Yu. Dalam arti tertentu, lembah Trimen adalah yang pertama membentuk aliansi. Setelah perombakan besar-besaran, para kultivator kuat berbondong-bondong membentuk aliansi untuk memperluas kekuatan mereka. Membentuk aliansi telah menjadi tren utama, hanya dengan cara ini seseorang dapat menjadi kuat dan bertahan hidup. Jelas, beberapa dalang di balik pembersihan tersebut adalah pendiri aliansi-aliansi tertentu, yang kini sedang merekrut dan memperluas kekuatan mereka. Di antara aliansi-aliansi lemah dan para kultivator yang belum bergabung, banyak yang licik dan penuh tipu daya. Mereka bergabung untuk menyebarkan pesan, Pulau Naga tidak memiliki penguasa atau kaisar, semua orang bebas dan setara. Untuk mencegah munculnya liga-liga super, aturan ketat secara bertahap diterima oleh sebagian besar orang, sebuah liga maksimal memiliki 10 anggota, jika tidak, semua liga akan bersatu untuk menyerangnya. Hal ini akan menekan munculnya negara-negara adidaya. Sebagian besar orang mendukung peraturan ini karena mereka jelas memahami maknanya dan menghindari banyak konsekuensi buruk. Jika tidak, beberapa orang mungkin menjadi kaisar di Pulau Naga, beberapa mungkin menjadi penguasa regional, sementara lebih banyak lagi yang akan diperbudak dan direduksi menjadi tentara yang patuh. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh para manipulator di balik layar. Mereka yang memasuki Pulau Naga semuanya adalah kaum elit. Para manipulator hanya melancarkan serangan terlebih dahulu. Setelah yang lain tenang, mereka tidak kalah cerdasnya dari para manipulator.